Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, lama sekali tidak upload video nih karena sibuk sekali, banyak sekali channel yang saya urus. Dan kini kita upayakan untuk bisa kembali rutin upload video ya. Dan kembali lagi terkait tentang dunia seputaran perkikuk-kikukan. Sahabatku semua, dunia perkikuk-kikukan ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah bagian dari ketentraman bahkan kebutuhan biologis manusia tentunya. Hanya orang-orang munak saja yang membenci tentang soal perkikuk-kikukan. Jadi jangan dianggap tabu ya, karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan batin manusia. Nah, kebutuhan sandang pangan papan dan juga kebutuhan biologis atau juga bisa disebut perkikuk-kikukan. Oke sahabat semua, sebelum kita melanjutkan dalam tema kali ini dan kesempatan kali ini, saya izinkan mendoakan dulu sahabat-sahabat semua semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam kemudahan serta rezekinya berlimpah ruah dan tak kurang satu jua apapun, termasuk bagi yang sakit semoga selalu disehatkan dan diangkat penyakitnya. Sahabatku semua, hukum berdasarkan pandangan Islam terkait tentang suami minta hubungan setiap hari itu menurut Islam, pandangan Islam bagaimana? Nah, ini sebenarnya ketika suami setiap hari minta kepada istrinya, jadi tentunya dalam urusan rumah tangga melakukan kikuk-kikuk bukan hanya merupakan tindakan yang menyenangkan ya, tapi juga mendapatkan pahala. Namun di dalam Islam melakukan sesuatu secara berlebihan tidak dianjurkan. Lantas bagaimana hukum suami minta hubungan setiap hari minta kikuk-kikuk sama istrinya? Nah, jadi untuk itu mari kita uraikan dalam kesempatan kali ini. Bahkan bila istri mengalami istihadah yang bukan termasuk dalam kategori haid atau nifas, hukumnya tetap boleh berkikuk-kikuk ya. Lalu jika berkikuk-kikuk saat istri dalam keadaan hamil, yang harus dijaga adalah jangan sampai mengganggu bayi yang dalam ada kandungan. Jadi pelan-pelan saja, enjoy, kalem aja ya. Nah, meski demikian hukum suami mengajak kikuk-kikuk tetap halal, itu tidak ada masalah ya. Yang penting tetap dijaga kondisi bayinya dalam kandungan. Hukum suami minta hubungan kikuk-kikuk setiap hari menurut Islam secara umum tetap diperbolehkan, sebab tidak ada larangan baik dalam Al-Quran ataupun sunnah. Secara umum hukumnya boleh, bahkan sunnah yang mendapat pahala apabila melakukan kikuk-kikuk itu. Jadi hukumnya boleh, bahkan sunnah yang mendapatkan pahala. Mengapa bisa begitu? Berkikuk-kikuk mendapatkan pahala. Kamu mendapatkan pahala bila menyetubuhi istrimu. Para sahabat bertanya, seseorang menunaikan syahwatnya lalu dapat pahala, kata para sahabat. Nabi pun menjawab, tidakkah kamu tahu bila seseorang melakukan pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Maka kalau dia melakukannya pada yang halal, dia dapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk merasa bersalah jika melakukan hubungan kikuk-kikuk setiap hari, selama dilakukan dengan pasangan kita yang sah ya, bukan dengan yang haram. Sebab menjalankan hubungan kikuk-kikuk sesuai syariat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang yang melakukan akan diberikan pahala. Namun meskipun suami minta kikuk-kikuk setiap hari menurut Islam diperbolehkan, harus juga tetap memahami dan menghormati keadaan fisik dan emosi istri. Mendesak atau memaksakan hubungan tanpa persetujuan pasangan jelas bukan perilaku yang dianjurkan dalam Islam dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Jadi jangan sementang-mentang jadi suami semau-maunya, tidak memperdulikan keadaan istri yang lagi mungkin sangat genting dan tidak bisa untuk berkikuk-kikuk, lantas suami memaksanya dengan paksaan yang sangat melukai ya. Jadi itu merusak keharmonisan. Adapun masalah frekuensi hubungan kikuk-kikuk dalam Islam, suami minta kikuk-kikuk setiap hari, menurut Islam telah mendapatkan jawaban tadi ya di atas ya. Terdapat hal yang berkaitan dengan berapa banyak
boleh melakukan kikuk-kikuk dalam sehari. Nah, terdapat ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat dari para ulama ketika membahas beberapa kadar dan frekuensi hubungan kikuk-kikuk. Hal ini terkait dengan hak istri untuk mendapatkan nafkah batin. Seperti suami, istri juga membutuhkan nafkah batin. Ada ulama yang berpendapat minimal sekali setiap hari. Ada yang berpendapat minimal sekali selama masa suci. Ada juga yang berpendapat maksimal 4 bulan sekali. Pendapat terkuat dalam hal ini adalah tergantung kemampuan dan kebutuhan masing-masing orang, serta kadar kemampuan menahan diri dari golongan syahwat. Dorongan maksudnya. Nah, jadi gejolak-gejolak syahwatnya itu tergantung ya. Ada yang mengatakan sehari sekali, ada yang mengatakan tergantung. Pendapat yang masyhur juga adalah suami hendaknya berkikuk-kikuk badan dengan istrinya sekali selama rentang 4 hari lamanya. Nah, jadi paling lama itu 4 hari sudah saatnya untuk kembali ke kandang. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, apabila ada seseorang memiliki satu istri, maka dia wajib bermalam dengannya 1 malam dari setiap 4 malam selama tidak ada uzur. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa berhubungan badan minimal setiap 4 bulan sekali memiliki dalil sesuai dengan ketetapan Umar bin Khattab. Dirinya mewajibkan setiap pasukan yang berjihad agar pulang menemui istrinya setelah 4 bulan, karena perempuan tidak bisa menahan lebih dari 4 bulan untuk tidak dikikuk-kikuk. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar pada suatu malam ketika beliau sedang berjaga-jaga. Lalu beliau melewati seorang perempuan yang sedang bersyair di rumahnya. Malam itu begitu lama, sisi-sisinya begitu hitam, menjadi semakin lama pula terasa atasku, tanpa ada kekasih yang aku bercumbu dengannya. Demi Allah, seandainya bukan karena rasa takut terhadap Allah semata, pastilah sisi-sisi tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang. Jadi wanita itu seperti bersyair menyinggung bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi berkikuk-kikuk hanya saja karena imannya yang masih kuat. Karena merasa takut sama Allah, maka dia tidak berani berkikuk-kikuk dengan orang lain. Maksud sisi-sisi tempat tidur yang sudah bergoyang-goyang itu adalah jika tidak ada rasa takutnya kepada Allah, mungkin ranjangnya itu sudah digoyang oleh laki-laki lain karena saking lamanya tidak dikikuk-kikuk oleh suaminya. Karena saking lamanya dia tidak tahan untuk tidak disentuh berkikuk-kikuk. Nah, pendapat terkuat dalam hal ini yaitu hubungan kikuk-kikuk tergantung kemampuan suami dan tidak sampai melantarkan nafkah batin istri yang apabila tidak ditunaikan akan mengantarkan kepada perbuatan haram. Jadi jangan sampai istri-istri teman-teman semua di rumah terabaikan, tidak dikikuk-kikuk. Pokoknya harus dipuaskan, harus dikikuk-kikuk biar jangan sampai kejadian istri kita berkikuk-kikuk kepada orang lain. Nah, mencari perkikuk-kikukan ke orang lain itu akibat kesalahan suaminya, mungkin burungnya lembek atau tidak bisa memberi kepuasan kepada istri sehingga istri mencari perkikuk-kikukan ke lain tempat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wajib bagi suami berkikuk-kikuk dengan istrinya sesuai kemampuannya selama tidak mengganggu fisik dan melalaikan dari mencari nafkah. Pendapat ini didasarkan pada ketiadaan nas atau ketentuan tegas dalam syariat yang menetapkan frekuensi atau jumlah hubungan kikuk-kikuk. Oleh karena itu, ketentuan tersebut kembali kepada adat dan kebiasaan setempat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan fisik dan syahwat mungkin berbeda-beda antar suku dan bangsa. Lalu apabila dirinci, setiap individu dari bangsa tersebut juga berbeda-beda kekuatannya dalam hal perkikuk-kikukan. Jadi tidak bisa ada patokan tertentu ya sahabatku semua ya. Sebagaimana kaidah yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum. Nah, oleh karena itu para ahli fikih menjelaskan bahwa istilah itu ada 3. Pertama yaitu didefinisikan oleh syariat seperti salat dan zakat. Kedua, didefinisikan oleh bahasa seperti matahari dan bulan. Ketiga, yang didefinisikan oleh adat budaya seperti lapas jual beli dan patokan berbuat baik.
Nah, itulah sahabatku semua terkait tentang dunia perkikuk-kikukan dan jatahnya suami istri. Jadi ketika sering-sering melakukan kikuk-kikuk kepada istri, kepada suami, maka akan mendapatkan kenyamanan dan juga pahala. Namun ketika jarang-jarang, dikhawatirkan salah satu di antara yang mencari kenyamanan perkikuk-kikukan di lain tempat ataupun di lain orang, sehingga justru menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga, kehancuran rumah tangga, dan menjadi malapetaka melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama kita, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video singkat ini bermanfaat dan membawa wawasan bagi kita semua, menambah pengetahuan dan semangat dalam berkikuk-kikuk kepada pasangan kita agar mendapatkan pahala dan juga mengharmoniskan rumah tangga. Salah hilap dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.